Balik lagi di podcast santai aja. Sebenarnya kayak batas antara jenius sama gabut parah itu tipis gak sih? Terutama kalau kita ngomongin tentang kayak dunia kuliner dan proses ditemukannya beberapa makanan dan minuman gitu. Karena gue ngerasa kayak kok ada ya beberapa makanan dan minuman yang kayak punya aturan main sendiri. Seakan tuh udah ada aturan tak tertulis di dunia kuliner ini, tapi ada beberapa makanan dan minuman yang berontak gitu ibaratnya. Dan gue bukannya komplain ya, gue bukannya protes gitu, gue bukannya gak suka sama makanan-makanan atau minuman ini, gue suka banget gitu. Tapi gue cuman bingung aja sama proses kreatif pembentukannya tuh kayak rada kayak ya gimana gitu ya. Karena kita itu kan sering banget main terima-terima aja gitu. Kita ngelihat undangan nikahan temen nih, kita datang aja, kita nggak mempertanyakan kenapa di situ tempatnya, kenapa tanggalnya ini gitu ibaratnya. Lu datang, salaman, foto, makan prasmanan, udah pulang gitu. Kita terima aja keadaannya. Nah begitupun dengan beberapa makanan dan minuman ini gitu. Mungkin karena kita udah biasa banget ngeliatnya, jadi kita nggak kepikiran buat nanya kayak bentar kok ini begini sih. Kayaknya ada beberapa makanan atau minuman yang terciptanya tuh dari ada orang lagi ngelamun sendirian ngeliatin awan aja gitu, terus dia ngelempar ide ke temennya, dan pas temennya denger tuh omongannya orang tuh kayak orang ngelindur gitu. Kayak mungkin itu juga awalnya tercipta coffee shop industrial kekinian di Jaksel ini kan. Mungkin ada yang bilang kayak, bro gimana kalau kita bikin tempat orang ngopi tapi nuansanya tuh bengkel-bengkel gitu, kayak orang mau ganti ban gitu. Nah terus teman-temannya juga kayak, wah bener juga, bagus tuh sebuah terobosan, kan bisa aja kan. Nah beberapa makanan dan minuman yang gue mau bahas ini juga kayaknya itu adalah hasil-hasil dari obrolan-obrolan random begini. Karena ada beberapa makanan atau minuman yang terkesan biasa aja, tapi kalau perhatiin sebenarnya kayak ada hal ajaib di sana gitu. Bukan maksudnya ada santet atau peletnya, bukan ajaib yang gitu, tapi proses dia ditemuinnya kayaknya nih unik dah gitu. Contoh pertama yang paling gampang, teh celup gitu. Maksud gue celup gitu, dari namanya aja udah nggak ada nuansa-nuansa seger atau nuansa-nuansa melepas dahaga, nggak ada kan, celup loh. Nggak, kalau nggak ada teh celup terus lu denger kata celup gitu, mungkin nih kebayang tuh kayak kaki orang mau berenang nyelup ke kolam gitu doang kan. Orang zaman sekarang tuh bikin nama minuman tuh effort loh biar kerasa seger gitu. Ice latte tea ya kan, karamel macchiato gitu, kopi susu gula aren gitu, dibikin supaya terdengar seenak mungkin gitu. Ini teh celup, kenapa coba? Dan kenapa juga dia harus dicelup sih? Sebenarnya sekali lagi gue nggak komplain ya, gue demen teh celup, tapi gue bingung aja proses terciptanya gitu loh. Teh celup nih beda sendiri. Lu lihat teman-temannya dia, kopi lah, susu lah gitu, semua ya jelas gitu, dituang ke gelas, dicampur gula, diaduk gitu, kelar gitu kan. Komitmennya jelas gitu, kayak ya udah yang satu bubuk, yang satu air, nih gula, kita nyatu bareng gitu, jelas komitmennya. Nah teh celup kan nggak kayak gitu. Dia kayak tamu tadi diundang di sebuah party di Senopati gitu, kayak dia datang keluar masuk pakai kain putih tipis parah gitu, dan diikat tali loh, bayangin. Kenapa dia nggak teh aduk aja sih? Kenapa dia nggak diaduk aja sama kayak yang lain gitu? Kenapa dia harus dibungkus kain putih terus kita celup-celupin naik turun sampai akhirnya kelar gitu? Kan jadi beda sendiri dia dibanding yang lainnya. Dan setelah tehnya jadi nih, kita juga nggak jelas kan itu teh celup tuh harus dikemanain gitu. Dibuang bisa, tapi didiemin di dalam situ juga ya bisa juga, nggak ada masalah gitu. Nah harusnya dikemanain tuh kan nggak tahu juga kita sebenarnya. Kenapa harus teh celup gitu loh? Nggak ada kopi celup, susu celup, jus celup tuh nggak ada, teh doang gitu. Ini penemunya dapat ide dari mana gitu loh? Apakah di zaman dulu dia ngelihat persidangan di zaman kerajaan nih, terus ada penjahat dihukum gantung gitu, terus dia mikir, itu penjahat digantung pakai tali tuh, teh juga bisa sih gue gituin, masa begitu sih? Terus cara kerjanya itu loh, maksudnya nih air panas nih, terus teh tuh lu celupin, turun naik, kayak jari lu tuh kayak disuruh olahraga di celebrity fitness gitu seakan-akan. Terus kadang kalau kita udah kelar nyelupin, tali tehnya tuh kita ikat di pegangan cangkirnya, terus pakai sendok tuh kita tekan tuh teh celupnya supaya sari-sari tehnya tuh keluar semua gitu. Itu kan sadis gak sih? Dia udah dibungkus, udah digantung, dinaik turunin ke air, terus diperes juga sampai habis gitu, kayak agak brutal sebenarnya proses pembuatan teh celup loh. Jangan-jangan penemunya nih itu orang yang dia punya insecurity sebenarnya. Jadi dia mau first date sama cewek
cewek, tapi dia mau minum teh dulu, tapi dia takut ada bekas daun teh nyelip di giginya, sehingga dibungkus kain sama dia supaya aman gitu. Nah lama-lama dia kebiasaan tuh, dia ngasih tau temennya, akhirnya semua orang terbiasa kayak gitu. Tapi awalnya dibuat dari orang pengen first date ini mungkin. Jadi teh celup ini dibuat tuh berdasarkan cinta mungkin gitu ya kan. Makanya teh celup tuh kalau kita acak-acak hurufnya bisa jadi peluc teh, peluk teh gitu kan. Emang dia kebetulan mau first date sama cewek Sunda, mungkin waktu itu kita nggak tahu kan. Yang kedua, permen karet. Ini mungkin satu-satunya makanan di dunia kuliner ya yang setahu gue atau seingat gue sekarang ya, dia itu makanan yang nggak boleh ditelen. Mungkin kayak normal, tapi kalau kita pikir-pikir kayak kok nggak boleh ditelen, lu jual makanan loh, masa nggak boleh ditelen? Itu kan lu kayak bikin film tapi kayak orang nggak boleh nonton gitu ya kasih. Ini kan permen, nah permen tuh kan harusnya kan ya udah dimasukin mulut, diemut, abis itu ditelan kan gitu kan. Nah kenapa permen karet ini beda sendiri sistemnya? Nggak, lu kayak pacaran tapi nggak boleh pakai status gitu. Kayak lu boleh deket, lu boleh nikmatin manis-manisnya, tapi begitu manisnya abis lu buang, dia bukan milik lu lagi gitu kan. Sakit gak sih? Maksudnya kayak makanan lain itu lu beli, tapi kalau permen karet lu kayak lebih ke nyewa sebenarnya. Terus kita pasti pas kecil itu pernah ditakut-takutin entah sama temen kita atau sama guru kita atau sama abang-abangan tetangga kita, tapi ada yang bilang kayak makan permen karet jangan ditelan, ntar di perut lu tumbuh pohon karet gitu kan. Serem banget, masih kita mau nyemil aja harus ada ancaman dulu sih. Dan sebenarnya kenapa juga dia nggak bisa ditelan gitu? Maksudnya kenapa sistem pencernaan kita ini kan nggak selemah itu kan? Maksudnya masa sih steak yang alot gitu kita bisa cerna nih, rendang yang keras banget tuh kita bisa cerna, tapi masa perkara permen pink sekecil gini itu kita nggak bisa cerna ya kan? Kenapa nggak ya udah bikin aja yang bisa ditelan gitu maksudnya ya kan? Bikin aja yang bisa dicerna sama sistem pencernaan kita. Kenapa harus lu bikin spesifik kayak oke, ayo kita bikin permen, tapi guys bikin yang nggak bisa ditelan ya? Lo kenapa? Ya nggak tahu, bikin aja beda-beda aja sama yang lain. Mas kayak gitu apa gimana? Udah gitu permen karet juga dia manisnya sebenarnya nggak lama-lama banget kan? Maksudnya nggak ada kayaknya permen karet yang manis 3 jam gitu. Kayaknya nggak ada, paling cuman kayak 5 menit awal gitu atau 10 menit maksimal. Selebihnya ya lu kayak ngunyah ban dalam sebenarnya, tapi tetap kita kunyah, tetap kita nikmatin gitu karena ya emang enak experience-nya. Lu ngunyah, lu bikin balon gitu, lu rapihin pelan-pelan gitu, emang seru. Belum lagi setelah manisnya habis nih, lu buang kemana? Nah itu kan juga konflik juga tuh. Kalau lu orangnya beradab, lu taruh tisu, lu buang di tong sampah gitu. Tapi kalau lu orangnya brengsek, apalagi ini masih di zaman sekolah, itu bisa banget berakhir di laci sekolah gitu. Sehingga ketika kita lagi pengen nyari buku atau pulpen nih, tangan kita tiba-tiba nyentuh permen karet yang entah bekas siapa kita nggak kenal, dan entah udah berapa semester dia di sana kita nggak tahu. Kenapa nggak bos-bos permen karet ini bikin aja yang rasanya sama tapi bisa ditelan gitu. Bayangin betapa repotnya ratusan juta orang tua di luar sana harus jelasin ke anaknya, nak, yang ini jangan ditelan ya. Itu kan buang-buang waktu banyak orang loh. Dan apa sebenarnya efeknya kalau ditelan sih? Lu semua pasti punya cerita temen lu yang nelen permen karet, atau mungkin kita pun pernah nelen permen karet tapi nggak kenapa-kenapa gitu kan. Jangan-jangan efek sebenarnya dari nelen permen karet adalah lu jadi orang yang ngaret gitu. Lu jadi sering telat ya kan. Orang di Twitter suka bingung tuh kenapa sih pemerintah tuh kalau nanganin masalah tuh suka telat gitu ya. Karena mungkin pemerintah bukan jahat sebenarnya, tapi mereka pas kecil tuh pada pernah nelen permen karet semua. Berikutnya hot plate ya kan, makanan-makanan hot plate. Gue tuh kadang merenung depan piringan besi ini. Gue mikir kayak siapa ya yang pertama kepikiran kayak gimana, ini kan makanan kita udah matang nih, tapi gimana kalau kita sajiinnya itu di piring yang panas banget, lebih panas daripada aspal jalanan Sudirman jam 1 siang, sehingga makanan ini panas banget terus gitu. Maksudnya ya gue gak komplain, sekali lagi gue juga nikmatin makanan-makanan hot plate, tapi gue penasaran aja gitu kayak ya kenapa sih harus sedramatis ini gitu. Sampai kita tuh harus diingetin sama abangnya gitu kayak hati-hati ya mas, piringnya panas. Terus kita harus kayak rada mundur dikit gitu, kayak masa harus ada sedikit challenge dulu sih cuman buat makan anget. Dan kita makan soto di pinggir jalan gitu, makan nasi goreng gitu di abang-abang tek-tek, nggak ada yang pakai hot plate, kayaknya anget-anget aja gitu kan. Dan begitu hot plate nyampe nih dihidangin depan muka lu gitu, lu nggak bisa langsung makan, lu harus nunggu dulu. Lu nunggu asapnya muncul depan muka lu, lu nunggu suara itu reda dulu, lu nunggu makanannya agak adem dikit gitu. Kayak men,
ini kita mau makan apa mau meditasi gitu. Maksud gue ini makan siang apa pilates gitu kan. Dan ini kayak pasif agresif gitu. Kalau lu langsung makan terlalu cepet, ya mulut lu kepanasan. Tapi kalau lu kelamaan nunggu, itu ntar daging lu atau nasi lu itu nempel sama bagian bawah hot plate. Jadi kan serba salah, timing lu harus perfect banget gitu. Mungkin ya penemunya dulu tuh emang orang yang punya jiwa-jiwa performer gitu, jiwa-jiwa penampil. Jadi dia pengen pas makan tuh semua orang nengok ke dia karena ada suara dan ada harumnya kan, dan kelihatannya juga keren gitu, piring hitam panas gitu. Mungkin agak NPD penemunya, jangan-jangan ya kan narcissistic piring disorder gitu. Karena kan ya apa yang salah sih dengan piring biasa gitu. Kalau ditaruh di piring biasa juga tetap enak juga kan makanan lu. Gimana ya, kita bayar lebih untuk makan makanan yang kita harus lebih effort niupnya gitu loh. Kayak lu makan tapi ada tantangannya gitu loh. Tapi ya enak-enak memang makanan di hot plate. Gua akuin biasanya enak-enak makanan yang di hot plate itu. Makanya sekali lagi gue gak komplain. Dan ya itu aja hal-hal yang mungkin menurut gue agak janggal dari perkulineran ini gitu. Kalau menurut lo yang aneh juga, lo boleh tulis di kolom komentar, oke? Sampai ketemu di podcast santai aja berikutnya. Bye-bye.